Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kami akan mulai membahas tentang bagaimana langkah-langkah dalam mempersiapkan kegiatan P5 dan P5RA. Dalam hal ini nanti adalah kita menuangkannya ke dalam modul P5 dan P5RA. Panduan ini sudah kami jadikan satu menjadi e-book. Nanti Bapak Ibu jika ingin memiliki e-book ini nanti bisa cek di deskripsi. Ini kami sarikan dari panduan-panduan terbaru baik dari Kemendikbud maupun dari Kemenak. Langsung saja untuk langkah pertama adalah sekolah menentukan sistem atau pendekatan yang akan digunakan. Tentu pendekatan ini dipilih di awal tahun ajaran yang nanti dituangkan ke dalam kalender pendidikan dan juga jadwal pelajaran. Kaldik dan jadwal sudah kami jelaskan di video sebelumnya, itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, dalam kita nanti melakukan P5 ada 3 sistem, ada 3 pendekatan yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah sistem harian, artinya kita mengalokasikan 1-2 jam pelajaran setiap hari untuk P5. Sabtu ya ada P5, Ahad ya ada P5, Senin ada P5 setiap hari sesuai dengan alokasi yang dibutuhkan, sesuai alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang nomor 1 ini sistem harian, berarti setiap hari contohnya di SD kelas 1 berdasarkan hitung-hitungan itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jam pelajaran per minggu. Jadi kita ecer-ecer harian Sabtu, di sini ada P5, Selasa, ini setiap hari. Ini kalau sistem harian. Yang kedua adalah sistem mingguan. Artinya kita menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan P5. Misalkan di SD itu hari Jumat. Berarti hari Jumat itu nanti adalah full untuk P5. Contohnya jadwal yang kedua ini Bapak Ibu. Sistem mingguan berarti hari Sabtu ini adalah khusus P5, tidak ada mata pelajaran, tidak ada pembelajaran intrakurikuler. Nah, berhubung di tingkat SD berdasarkan hitung-hitungan itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 jam pelajaran, maka Jumat dan Sabtu ini nanti adalah untuk P5 itu ya. Itu tadi sistem harian diecer-ecer, kalau sistem mingguan dijadikan satu. Dan yang ketiga adalah sistem blok, yaitu mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu periode. Misalkan nanti dalam 2 minggu atau 1 bulan. Nah, untuk jenjang PAUD itu disarankan untuk sistem blok. Dan Bapak Ibu, ada juga sekolah yang pakai mix Bapak Ibu. Hariannya ada, tapi hariannya hanya 2 hari, dan nanti ketika menjelang gelar karya nanti dipadatkan. Jadi sistem mix Bapak Ibu. Harian ada, dan nanti kalau menjelang gelar karya nanti juga ada yang mix seperti itu Bapak Ibu. Kemarin ketika kita menyusun jadwal, ketika kita pakai sistem sistem harian, maka di Kaldik kan tidak muncul kata-kata P5 karena sistem harian masuk di jadwal pelajaran. Kalau sistem mingguan ya nanti di Kaldik ada. Misalkan setiap Sabtu, berarti setiap hari Sabtu di Kaldik ditandai dengan kegiatan P5. Tapi kalau sistem blok ini nanti dijadwalkan tidak muncul. Munculnya nanti di Kaldik gitu ya. Saya contohkan sistem blok. Nah, ini misalnya Kaldiknya Bapak Ibu. Nah, di sini Kaldiknya kegiatan P5 tema ke-1 nanti diblokkan di bulan November misalkan. Nanti juga ini ada di bulan Februari 3 minggu, kemudian di Mei 2 minggu gitu ya. Ini sistem blok di jadwal tidak muncul, tapi di Kaldik, di kalender pendidikan nanti muncul. Lah, butuh berapa
ini, berapa yang harus diblok, nanti apakah 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Lah nanti di langkah berikutnya kita bisa menentukan ini Bapak Ibu. Dan di penyusunan jadwal kemarin sudah kami jelaskan caranya. Dan nanti di langkah-langkah menyusun modul ajar, nanti juga akan kami jelaskan kembali. Sekali lagi untuk langkah pertama ini ditentukan di awal tahun. Sudah ditentukan kalau di awal tahun jadwalnya ternyata sistem blok, ya kita milih sistem blok. Kalau di awal tahun sudah ditetapkan harian, ya harian, gitu ya. Jadi langkah pertama kita menentukan dulu sistem atau pendekatan apa yang kita pakai. Mau harian, mau mingguan, atau mau sistem blok. Kemudian langkah kedua nanti kita menentukan alokasi waktu yang tersedia dalam 1 tahun ajaran. Ini pemerintah sudah menetapkan di SD itu berapa, di SD kelas 2, kelas 3, yang Kemenak juga sudah menentukan di MA kelas 10 itu berapa, itu nanti kita lakukan di langkah kedua di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.